Sekedar info nih guys, ternyata di seluruh dunia ada loh motif-motif tuh yang ternyata itu tuh yang paling sering digunakan. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan coba untuk bahas tentang tren busana muslim terutama untuk lebaran di tahun 2021 ini, oke? Tentu aja more or less kita udah ngeliat nih tren-tren apa aja sih di fashion di Indonesia yang lagi happening. Kita akan coba lihat sekarang kayak gimana sih tren-tren itu untuk busana muslimnya, terutama nanti kalau untuk teman-teman yang sedang mencari baju lebaran. Di sini aku bakal ngomongin 4 tren yang udah sering kita lihat gitu ya bermunculan sejak awal tahun 2021. Nah sekarang akan kita coba terapkan di busana muslim terutama untuk lebaran tahun 2021 kali ini. Jadi yang bakal aku bahas ini teman-teman bisa gunakan sebagai inspirasi untuk teman-teman memilih baju lebaran sesuai dengan selera teman-teman. Inspirasi yang pertama itu adalah puff sleeve. Seperti yang teman-teman bisa lihat, dia tuh ada exaggeration atau aksen-aksen yang seperti ini di bagian lengannya. Nah, sebenarnya sih si puff sleeve ini sudah lama munculnya, bahkan sejak dari awal Renaissance. Dan memang beberapa kali recurring di fashion trends ya, dan sekarang dia memang muncul lagi. Nah, tapi memang pada setiap masanya bentuk elaborasinya itu berbeda-beda dari setiap desainer, dari setiap masa itu memang agak berbeda-beda. Dia evolving dari waktu ke waktu. Nah, sebagai contohnya nih, pada saat Renaissance sekitar tahun 1450-an sampai tahun 1600-an, dengan berkembangnya style, seni, budaya pada saat Renaissance ini, lengan baju itu nih, dia tuh menjadi item fashion yang sangat menonjol gitu ya. Bahkan pada zaman tersebut, lengan baju itu mereka tuh bisa dilepas gitu ya. Bisa dijadiin barang atau hadiah. Kalau di kita tuh mungkin kita bilangnya mahar gitu ya. Hadiah dari seorang laki-laki kepada istri barunya, atau udah bisa dikasih dari ibu ke anak perempuan mereka, atau bahkan itu tuh bisa menjadi barang yang disewain gitu ya. Nah terus selanjutnya itu adalah Victorian era tahun sekitar 1837 sampai 1900-an. Nah yang khas dari era ini adalah puff sleeve tipe leg of mutton, yang sebenarnya dia tuh menyerupai kaki kambing. Jadi memang puffnya tuh agak besar, terus nanti agak panjang ke sini mirip yang aku ya. Terus dia tuh mengecil, lebih kecil banget di bagian lengan bawahnya, tangan bawahnya itu ya. Selain itu, waktu itu si puff sleeve leg of mutton itu dikombinasikan sama korset gaun yang ketat dan kain gaun di belakang. Itu tuh dijaga supaya tetap ajak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bentuk dressnya seperti apa waktu itu. Selanjutnya itu adalah Edwardian era tahun 1890-an sampai 1914. Nah pada zaman ini, pada era ini memang terkesannya si puff sleeve-nya itu lebih mewah karena lapisan dalamnya itu dijaga bentuknya oleh kain organza. Jadi itu tetap ajak gitu ya si puff sleeve-nya. Nah, terus sampai di era 1980-an. Nah, di tahun 1980-an itu tuh puff sleeve kembali jadi tren gitu ya, karena kita lihat gaun pengantinnya Putri Diana waktu itu ada aksen puff sleeve-nya. Dan waktu itu Chanel oleh creative director-nya Lagerfeld itu membuat puff sleeve dengan drop shoulder. Jadi di situ memang muncul kembali sebagai tren. Nah, dari tahun 2018 sampai sekarang memang kerap kali si puff sleeve itu muncul, tapi memang setiap desainer itu punya interpretasi masing-masing dari puff sleeve-nya. Entah itu desainer ready to wear atau desainer high-end couture gitu ya. Itu masing-masing punya interpretasinya sendiri-sendiri. Makanya kita lihat puff sleeves itu juga semakin banyak gitu ya elaborasinya, jenis-jenis desainnya kayak gitu. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah pleats. Pleats itu intinya adalah, atau pleatskirt ya kalau bahasa Indonesianya, itu adalah kain yang dilipat-lipat gitu ya. Intinya itu dia menyerupai alat musik akordeon. Ya, jadi pakaian ini nih sebenarnya tuh menggabungkan antara fungsionalitas dan estetika, karena dia tuh sebenarnya
tipe kainnya tuh ringan, anti kusut, bisa dilipat tuh menjadi berbagai ukuran, jadi tuh ringkas ya kalau misalkan kita mau simpen atau mau dibawa kemana-mana. Terus dia juga serbaguna, jadi dia tuh merupakan ciri khas dari wanita modern, wanita masa kini gitu ya. Nah sebenarnya apa sih manfaat dari dibuatnya kain lipatan kayak plisket atau pleats itu? Yang pertama, fungsinya itu adalah untuk menambah volume pada pakaian. Jadi dia tuh nggak flat ya, tapi kayak ada suatu aksen tambahan gitu lah ya. Jadi kesannya lebih menarik, dia lebih bervolume gitu ya. Walaupun cuttingannya simple, tapi dia tetap kayak ada statementnya karena dia lebih bervolume. Nah, terus kain tuh dikumpulkan atau dilipat bersama, itu tuh menciptakan siluet yang terkesannya itu lebih penuh gitu ya. Jadi nggak flat aja. Terus dia tuh praktis karena dia tuh memungkinkan kebebasan bergerak. Jadi kita tuh kayak bisa lebih bebas bergerak gitu ya. Dan aliran udara di dalam pakaiannya tuh lebih enak gitu. Nah, ini juga bermanfaat untuk mungkin orang-orang yang size-nya itu lebih gitu ya. Nah, pakaian-pakaian plisket ini atau pleats ini tuh mungkin bisa nyaman untuk mereka gitu karena bisa mengikuti bentuk atau ukuran tubuh dari seseorang. Kita akan bahas 3 tipe pleats yang paling populer. Pleats yang pertama itu adalah tipe pleats accordion. Itu jenis lipatan itu juga kadang disebut sebagai knife pleats. Jadi sebenarnya lipatan mereka ini tuh merata gitu ya. Lipatan accordion itu biasanya dipakai di rok. Jadi detail pleats yang seperti ini tuh memungkinkan si rok ini atau baju gitu ya jadi mengembang mengikuti gerak atau bentuk tubuh si pemakainya. Nah yang kedua itu adalah box pleats atau disebut juga lipatan kotak. Dia itu populer juga sih biasanya untuk rok untuk menambah bentuk garis pinggang. Terus yang ketiga itu adalah cartridge pleats. Jadi sebenarnya lipatan seperti ini tuh paling banyak ditemukan di rok atau historical clothing atau kayak baju-baju zaman dulu gitu ya. Kalau misalkan kita lihat intinya lipatannya itu mirip seperti angka 8. Pleats ini tuh dipakai supaya baju atau rok itu terkesan lebih bervolume tanpa harus membuat jahitan itu jadi kelihatan tebal. Seperti ini, salah satu cara yang digunakan untuk membuat pleats ini adalah bikin jahitan yang longgar, contohnya 2 gitu ya. Yang baris pertama bikin jahitan longgar, yang baris kedua juga bikin jahitan longgar, terus nanti benangnya ditarik gitu ya, terus dikumpulin gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu cara untuk membuat cartridge pleats ya. Semua kainnya tuh gather, ditarik benangnya, terus kainnya dikumpulin, dibagi secara rata atau mengikuti pola tertentu, habis itu baru dijahit sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi sebenarnya salah satu desainer yang terkenal mengusung tema pleats di banyak dari koleksinya itu adalah Issey Miyake. Kita bisa lihat ya baju-bajunya seperti ini contohnya. Terus ini juga adalah contoh-contoh untuk mix and match plisket atau pleats. Bisa dipakai di rok atau ada juga yang jual bajunya sebagai tunik atau bisa juga atasan atau bahkan ada juga baru-baru ini pleats dalam bentuk pashmina kayak hijab gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah one set. Belakangan ini terdapat berbagai jenis one set yang kita lihat tuh menjadi tren ya. Contohnya itu adalah yang pertama one set homeware atau piyama atau mungkin teman-teman sering dengar loungewear. Nah itu bahkan bisa dipakai untuk keluar rumah, jadi nggak hanya untuk di dalam rumah gitu ya. Ada yang motif, ada juga yang polos. Biasanya tuh kalau piyama itu lebih ke yang motifnya ya. Loungewear itu lebih ke yang simpelnya, clean, elegan, tanpa motif atau aksen yang terlalu banyak karena dia itu memang identik sama kenyamanan gitu ya. Jadi yang simple-simple aja. Tapi one set itu juga bisa dalam bentuk lain. Contohnya itu tunik sama celana atau blus sama celana atau blazer outer dan celana bisa motif dan motif. Kayak misalkan blazer motif, celana motif atau motif dan polos. Misalkan kayak baju tuniknya motif, bawahnya celananya polos atau polos sama polos gitu ya.
Kalau misalkan untuk lebaran, tipsnya itu mungkin kalau teman-teman mau pilih yang one set, kamu bisa pilih yang polos dan polos, atau kalau misalkan mau motif dan polos, teman-teman baju motifnya sih mungkin teman-teman bisa pilih yang warnanya agak netral seperti putih, krim, kaki, abu muda, atau pilih warna-warna yang earthy kayak terracotta, olive, coklat, mauve. Terus bisa juga kayak warna-warna pastel, misalkan dusty pink, terus krim muda, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh untuk mix and match one setnya. Nah, selanjutnya itu adalah printed atau pattern fabric, pattern textile atau kayak tekstil kain-kain yang bergambar gitu ya, bermotif kayak gitu. Nah, sekedar info nih guys, ternyata di seluruh dunia ada loh motif-motif tuh yang ternyata itu tuh yang paling sering digunakan di industri fashion dan interior sebenarnya. Tapi karena kita lagi di fashion, kita ngomongin fashion ya. Motif ini sering banget digunakan. Coba deh dari motif-motif ini yang mungkin aku akan coba kasih tahu. Ada nggak sih yang teman-teman suka tuh yang mana? Nah, motif yang pertama itu adalah basket weave. Itu kayak bola basket gitu ya. Pola patternnya. Terus ada floral, yaitu bunga-bunga. Itu menjadi salah satu printed textile yang sering recurring gitu ya di tren atau kayak muncul kembali si floral ini. Atau geometric juga dia sangat populer, dan ternyata motif-motif lain yang populer itu adalah herringbone, terus ada Greek key, ada tartan, ada paisley, sama yang terakhir gingham. Selanjutnya aku mau bahas gimana sih cara memilih kain prints gitu intinya ya. Pertama, perhatikan skala dari printnya. Nah, misalkan textile printsnya itu kecil-kecil skalanya, itu cocok untuk teman-teman yang tubuhnya kecil, mungkin kurang cocok untuk yang tinggi atau yang curvy woman. Terus kalau yang scale-nya medium itu cocok untuk curvy, terus juga untuk yang size-nya medium. Nah, kalau untuk yang skalanya besar itu cocok untuk teman-teman yang badannya curvy atau tinggi ya. Jadi nggak terlalu cocok untuk teman-teman yang tubuhnya petite. Nah, terus pilih warna itu disesuaikan juga. Misalkan sesuaikan sama warna kulit dan event lebaran gitu ya. Nah, kalau misalkan sesuai sama warna kulit, aku pernah bikin video tentang ini, gimana sih caranya pilih baju sesuai warna kulit. Dicek aja, linknya ada di deskripsi, oke? Nah, teman-teman, itu tadi 4 tipe baju yang menjadi tren ya di tahun 2021 ini yang bisa jadi inspirasi untuk teman-teman memilih baju untuk lebaran. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. I will see you in the next video. Ciao!